warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nilawati dengan NIM 45225009 dari kelas 1B D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, mahasiswi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, jadi sebelum masuk ke materi, izinkan saya memberikan satu kalimat motivasi sebagai penyemangat. Step by step, nikmati anak tangganya satu persatu. Kita nggak lagi balapan sama siapapun dalam hidup ini, so enjoy your process. Apapun yang kamu usahakan, semoga selalu dilancarkan. Selamat menyaksikan. Adapun pokok pembahasan yang ingin saya jelaskan, yang pertama itu pengertian fungsi pengorganisasian dan menurut ahli. Yang kedua, dasar bentuk fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, ada tujuan fungsi pengorganisasian. Yang keempat, pilar fungsi pengorganisasian dan prinsip fungsi pengorganisasian. Yang kelima, dasar departementalisasi. Yang keenam, jenis-jenis departementalisasi. Yang ketujuh, hambatan fungsi pengorganisasian. Yang kedelapan, pokok-pokok yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian. Yang kesembilan, ada kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih itu fungsi pengorganisasian? Secara sederhana, pengorganisasian adalah proses mengatur, membagi, dan mengordinasikan pekerjaan dalam sebuah organisasi. Di sini, manajer menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dan bagaimana proses kerja disusun. Pengorganisasian tidak hanya membuat struktur, tetapi juga memastikan sumber daya, baik manusia, alat, maupun waktu, digunakan dengan efektif. Tujuan utamanya adalah agar pekerjaan tidak tumpang tindih, tidak ada kebingungan peran, dan semua bagian bergerak menuju tujuan yang sama. Yang kedua itu menurut Stephen P. Robbins. Menurut Robbins, pengorganisasian adalah proses mengelompokkan pekerjaan ke dalam unit-unit yang lebih kecil dan teratur. Dalam proses ini, manajer menetapkan tugas-tugas tertentu kepada setiap individu atau kelompok, memberi mereka wewenang dan tanggung jawab, serta mengkoordinasikan aktivitas antara satu bagian dengan bagian lainnya. Robbins menekankan bahwa organisasi yang baik harus membuat setiap orang memahami perannya. Jadi, bukan hanya pembagian tugas, tetapi juga kejelasan garis komando dan alur koordinasi. Adapun dasar bentuk pengorganisasian. Ada beberapa dasar penting dalam membentuk sebuah organisasi. Pertama adalah spesialisasi kerja, di mana pekerjaan dibagi ke dalam tugas-tugas kecil yang spesifik sehingga lebih efisien. Yang kedua, struktur formal, yaitu bagian organisasi yang menunjukkan susunan jabatan. Yang ketiga itu rantai komando, yang menjelaskan garis perintah dari pimpinan ke bawahan. Lalu ada rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang bisa diawasi oleh satu manajer. Yang terakhir itu tingkat sentralisasi dan desentralisasi, yang menentukan apakah keputusan lebih banyak diambil di pusat atau diserahkan ke bagian bawah. Adapun tujuan pengorganisasian. Tujuan utama pengorganisasian adalah meningkatkan efisiensi dengan struktur yang baik, pekerjaan lebih cepat, lebih jelas, dan lebih teratur. Selain itu, pengorganisasian juga mencegah tumpah tindih pekerjaan, memperlancar koordinasi antar bagian, dan mempermudah pengawasan. Pengorganisasian juga membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya agar tidak ada waktu, biaya, atau tenaga yang terbuang. Semakin banyak organisasi disusun, semakin banyak pula organisasi mencapai tujuannya. Pilar pengorganisasian yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pembagian kerja. Proses membagi sebuah pekerjaan agar menjadi tugas-tugas kecil agar dapat dikerjakan lebih cepat, lebih fokus, dan sesuai kemampuan masing-masing anggota. Yang kedua, delegasi kekuasaan.
pelimpahan kewenangan dari atasan kepada bawahan untuk menjalankan tugas tertentu. Tujuannya agar pekerjaan lebih cepat selesai dan bawahan dapat mengembangkan kemampuan. Yang ketiga, tingkat pengawasan. Batas kemampuan seseorang pemimpin dalam mengawasi sejumlah bawahan. Semakin teratur pembagian tugas, semakin mudah bagi pemimpin untuk mengontrol pekerjaannya. Yang keempat atau terakhir yaitu koordinasi, upaya menyatukan dan menyelaraskan kegiatan antar bagian dalam organisasi agar tidak menjadi tumpang tindih pekerjaan serta semua bagian bergerak menuju tujuan yang sama. Adapun prinsip pengorganisasian agar berjalan sukses. Yang pertama itu kekuasaan dan tanggung jawab. Wewenang yang diberikan kepada seseorang harus seimbang dengan tanggung jawabnya. Jika diberi tugas besar, harus diberi wewenang yang cukup untuk menyelesaikannya. Yang kedua, disiplin. Ketaatan karyawan terhadap aturan, prosedur, dan perintah. Disiplin yang baik membuat organisasi bekerja lebih teratur dan profesional. Yang ketiga, kesatuan perintah. Seseorang sebaiknya hanya menerima perintah dari satu atasan agar tidak bingung dan tidak terjadi konflik instruksi. Yang keempat, keterpaduan arah. Semua unit atau bagian bergerak dalam arah yang sama sesuai tujuan organisasi. Hal ini mencegah perbedaan fokus dan mempermudah pencapaian tujuan. Yang kelima adalah remunerasi. Pemberian imbalan atau kompensasi yang adil kepada karyawan. Imbalan yang sesuai meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang keenam, rantai kekuasaan. Garis komando yang jelas dari pimpinan tertinggi hingga staf paling bawah. Rantai ini memastikan komunikasi dan instruksi mengalir dengan rapi dan terstruktur. Jadi selanjutnya dasar departementasi. Departementasi berarti mengelompokkan pekerjaan ke dalam bagian-bagian tertentu. Ada beberapa dasar pengelompokannya. Yang pertama itu dasar teritorial, yaitu pembagian berdasarkan wilayah. Yang kedua itu dasar produksi berdasarkan jenis barang yang dihasilkan. Yang ketiga, dasar fungsional seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan produksi. Yang keempat itu dasar langganan, yaitu pengelompokan digunakan bila pekerjaan berdasarkan jenis pelanggan. Dan ada juga dasar perkakas dan waktu yang digunakan bila pekerjaan membutuhkan alat atau jadwal khusus untuk diselesaikan. Yang slide berikutnya yaitu jenis-jenis departementalisasi. Jenis departementalisasi yang paling umum yaitu fungsional, seperti bagian keuangan, pemasaran, dan produksi. Lalu ada berdasarkan produk, misalnya divisi sepatu, divisi pakaian, dan divisi elektronik. Ada juga departementalisasi wilayah, seperti wilayah timur, wilayah barat, wilayah pusat. Selain itu berdasarkan pelanggan, misalnya pelanggan retail dan pelanggan grosir untuk perusahaan manufaktur. Ada departementalisasi berdasarkan proses seperti bagian pemotongan, perakitan, dan pengepakan. Terakhir, proyek yang biasanya digunakan untuk pekerjaan sementara. Berikutnya, hambatan pengorganisasian. Dalam praktiknya, pengorganisasian sering menghadapi beberapa hambatan, misalnya pembagian tugas yang tidak jelas sehingga orang saling lempar tanggung jawab. Komunikasi yang buruk antar bagian juga sering menyebabkan pekerjaan lambat. Konflik dalam organisasi bisa muncul jika koordinasi tidak berjalan baik. Selain itu, tumpang tindih wewenang dapat membuat bawahan bingung siapa yang harus diikuti. Hambatan lainnya adalah sumber daya manusia yang ditempatkan tidak sesuai kemampuan sehingga pekerjaan tidak optimal. Selanjutnya, pokok-pokok dalam pengorganisasian.
Dalam fungsi pengorganisasian ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu struktur organisasi harus jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, pembagian pekerjaan harus sesuai kemampuan tiap orang. Hubungan kerja antar bagian harus diatur dengan baik agar tidak menghambat alur kerja. Adapun komunikasi juga harus dibangun secara terbuka agar informasi tidak terputus. Baik pengawasan harus dilakukan secara teratur agar pekerjaan selalu berjalan sesuai rencana. Semua ini penting untuk memastikan organisasi berjalan efektif dan efisien. Adapun kesimpulan dari materi fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen yang bertujuan untuk mengatur, mengkoordinasikan seluruh sumber daya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Melalui proses pengorganisasian, setiap tugas dapat dibagi secara jelas, tanggung jawab dapat ditentukan, serta hubungan kerja antar bagian dapat diatur sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan terarah. Dengan adanya pengorganisasian yang baik, struktur kerja menjadi lebih tertata, alur komunikasi berjalan lebih lancar, dan setiap anggota organisasi mengetahui peran serta tugas masing-masing. Hal ini menjadikan organisasi mampu beroperasi dengan lebih optimal dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan dinamika lingkungan kerja. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai fungsi pengorganisasian pada mata kuliah pengantar manajemen. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya Nilawati pamit undur diri. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.